Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di sini Yankee Charlie itu Yankee India Zulu. Ya, selamat pagi buat teman-teman semua. Di kesempatan kali ini mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat semuanya dan tentu tidak kurang satu apapun juga ya. Oke teman-teman, masih seputar review radio ya. Jadi kalau beberapa kali hari ini kita memang masih review radio ya. Tapi nanti saya masih ada satu rencana nanti ya. Ada rencana kalau nanti memang bahannya udah terkumpul, kita akan membuat sebuah antena andalan saya ya. Jadi nanti antena andalan saya itu adalah rectangular loop. Jadi antena loop terbesar gainnya. Jadi sebuah antena loop yang paling besar gainnya adalah rectangular loop yang nanti akan kita buat, tapi saya lagi ngumpul bahannya ya teman-teman ya. Mudah-mudahan nanti bisa cepat selesai karena saya butuh 2 tiang, yang ada sekarang baru 1 tiang. Nanti kalau sudah tambah 1 tiang lagi baru kita buat ya. Jadi tunggu aja. Kali ini kita akan mereview sebuah produk lagi, masih dari TYT. Kalau kemarin kita udah nge-review TYT THUV 8000. Kali ini saya akan mereview lagi sebuah produk dari TYT ya. Jadi kita kedatangan produk TYT cukup lumayan, beberapa produk TYT yang mampir ke channel ini ya. Nah kali ini adalah TYT atau TYT THUV 58 Pro ya. THUV 58 Pro. Sebelumnya itu saya perkirakan itu THUV 999 ya. Tapi yang keluar ini adalah THUV 58 Pro. Ya, ultra high power 10 watt. Ini sama dengan kemarin kita review Escom FC12 Pro. Tapi ini aslinya dari TYT THUV 58 Pro. Nah, seperti apa TYT THUV 58 Pro ini? Nanti kita akan ulas bersama-sama ya. Tapi sebelumnya kita minum. Nah, pagi-pagi saya nggak minum kopi nih. Kita minum sereal dulu ya. Biar kita nggak sarapan, jadi minum ini dulu ya. Soalnya ya pagi-pagi banget ini. Nunggu satelit IO86 sambil buat video. Kita minum dulu. Bismillah. Oke, alhamdulillah. Nah, kita juga sama-sama berdoa ya teman-teman. Mudah-mudahan di Pulau Jawa ini segera turun hujan. Karena kemarau yang berkepanjangan cukup lumayan ya. Panas. Jangan sampai situasi panas, panas pikiran, panas cuaca menjadi tambah panas, repot ya. Oke, mudah-mudahan nanti bisa didinginkan situasi saat ini sehingga dengan adanya hujan kita bisa semakin enak berpikir ya. Oke teman-teman, kita langsung aja nge-review TYT THUV 58 Pro ya. Terima kasih sekali lagi buat Bu Lelengpedia yang ada di Tokopedia, Pak Irwan yang sudah support ke saya untuk kita bisa nge-review produk dari TYT. Mudah-mudahan nanti kalau TYT nonton ya bisa ngirim produknya ke sini, jadi kita selalu nge-review juga produk-produk dari TYT. Oke, langsung aja kita unboxing sebuah TYT THUV 58 Pro. Keep stay tune, jangan kemana-mana. Oke, ini adalah TYT THUV 58 Pro ya. Jadi kalau Anda sudah lihat di sini ada lingkaran biru, gambarnya seperti ini, pasti Anda teringat dengan FC12 Pro ya. Tapi ini adalah aslinya sebelum FC12 Pro keluar, ini duluan ya. Cuman nyampe di saya ini belakangan gitu ya. Tapi nggak apa-apa, sama aja. Ya, oke di sini TYT THUV 58 Pro. Di sini juga 10 watt. Kemudian spesifikasinya seperti ini. Ada noise cancelling, ada dual watt. Nah, ini dia Pak teman-teman ya. Jadi setiap yang saya review yang ada noise cancelling ya, radio yang ada noise cancelling ini selalu bermasalah di RX. Selalu bermasalah di RX ya. Mau itu merek apapun itu ya, mau mereknya Dalcom, mau mereknya Wercom, mau mereknya TYT, mau mereknya
FC12 Pro, kalau ada ini noise cancelling, ini mesti pengaruh di RX. Bisa RX-nya ketekan, jadi squelnya dibuka baru bisa receive. Bisa noise-nya tinggi banget, bisa nge-receive squel tertutup tapi squel tertutup tapi receive-nya berisik noise. Ini pengaruh dari ini. Ya, saya rata-rata nge-review HT, kalau ada ini rata-rata RX-nya bermasalah. Ya, RX-nya bermasalah. Jadi ini nggak tahu kenapa bisa bermasalah dengan RX-nya. Sebaiknya ya, kalau saran saya ya, produk itu nggak usah pakai inilah. Kecuali ini hanya digunakan untuk lokal. Jadi kalau noise cancelling sebaiknya diterapkan di HT-HT yang powernya kecil. Misalnya hanya 1 watt, 2 watt nggak masalah, karena dia hanya dipakai di lokal, dipakai di lingkungan misalnya pabrik, dalam satu lingkungan pabrik di dalam lokal memang berisik ya, itu perlu. Tapi kalau sudah 10 watt, ini kan jaringannya cukup jauh. Nah, kita butuh radio yang RX-nya mumpuni, sehingga kalau ada ini rata-rata bermasalah. Ini yang saya alami ya, saya cek semua radio, kalau ada noise cancelling pasti bermasalah di RX-nya. Oke teman-teman, di sini tertulis TYT TH UV58, output power 10 watt, frekuensi VF wave dual band. Oke, dan ini kalau nggak salah di sini nanti ada 1K frekuensi kopi. Oke, jadi sama ya. Saya mungkin nggak terlalu banyak review yang macam-macam ya, cara program dan apanya itu nanti Anda bisa lihat sebagiannya di review saya FC12 Pro ya. Oke teman-teman, ini ada user manualnya dari THUV58 Pro. Di sini kita buka yang paling belakang aja. Biasanya paling belakang itu adalah spesifikasi. Nah, di sini power 10 watt. Frekuensi ya itu dual band memang ya. Kemudian receive ya seperti ini sensitivity-nya. Oke, frekuensi stability 5 ppm. Oke. Ya, nah ini radionya, kita buka ya. Radionya seperti ini ya, mungkin Anda sudah tahu ya. Kalau saya udah review radionya seperti ini, kita lihat ya, TYT THUV58 Pro. Ini baterainya. Di sini baterainya tertulis 3200, cukup besar ya. Ada Type C udah. Oke, dan kita dapat kabel Type C ya. Kemudian dapat desktop charger. Nah, enaknya TYT dan FC12 Pro itu meskipun kita dapat kabel Type C, kita masih dapat desktop chargernya ya. Di sini input 5 volt. Nah, bayangkan input 5 volt 2 ampere. Output 9,3 volt. Jadi biasanya kita inputnya itu besar, outputnya kecil. Ini dibalik ya. Inputnya kecil, outputnya besar. Nice ya. Jadi teman-teman, selama ini kita kalau lihat desktop kan input kecil, input besar, output kecil. Ini kebalik, input kecil, outputnya besar karena dia ngecas lewat desktop ya, lewat desktopnya. Nah, sementara kalau lewat USB Type C-nya langsung 5 volt, langsung 5 volt pakai punya HP ya, USB Type C dengan HP punya langsung bisa di sini. Tapi kalau lihat bawah ini harus pakai desktopnya, dirubah tegangannya menjadi 9,3 volt. Nice. Nah, ini dapat adapternya, adapter handphone seperti ini, bell clip. Oke. Nah, antenanya, oh, ada yang berbeda teman-teman. Jadi ternyata sebuah, mungkin yang pertama keluar itu saya bilang tadi, yang pertama keluar itu 99 Pro, kemudian dirilis lagi kembali menjadi THUV58 Pro. Karena yang berbeda di sini adalah, Anda bisa lihat ya, ini adalah antena aslinya yang pertama THUV99 ya, sama dengan FC12 Pro. Tapi ketika ini muncul lagi yang THUV58,
antenanya kembali seperti FC10 Pro ya. Atau kalau di sini dia seperti TH-UV98. Kembali ke sini karena ini adalah antena terbaiknya dari TYT. Ketika dirubah ini, dia hanya bekerja di UHF. VHF-nya SWR-nya nggak ada yang bagus. Makanya dia kembali ke antena semula yang SWR-nya kedua-duanya bagus. Nanti kita cek ulang ya. Apakah masih mempertahankan seperti itu untuk antenanya? Kita cek ulang. Karena ini sudah dipasangkan dengan antenanya yang bagus. Kemudian apakah ini sudah dirubah? Kalau kemarin sih yang 12 Pro ya, itu juga sudah saya naikin firmware-nya, saya sudah update ya, tapi ternyata masih squeal-nya belum bisa buka ya. Nah, ini kita on kan radionya. Nah, seperti biasa kita harus setting dulu untuk LED-nya ya teman-teman. Ini LED-nya bisa diturunin. Nah, jadi kita bisa nyotting dengan sempurna. Nah, seperti itu ya. Jadi ini sudah kelihatan di kamera dengan jelas, tidak tertutup lagi dengan cahaya. Kita lihat menu-menunya. Di sini ada light, beep on. Ya, standar seperti FC12 Pro. Jadi mungkin saya nggak terlalu banyak memberikan spesial menu-menunya. Kita cek yang dasar-dasar aja ya. Nah, ini kita setting ke standarnya 5 kilo. Ini standar tetap wide. Ini nggak ada masalah, tetap aja dual wide, itu dual wide ya, on. Nah, ini versinya 9.1.17. Saya akan coba lihatkan untuk yang FC12 Pro. Saya udah update firmware-nya. Apakah sama dengan itu ya? Kita coba cek ya. Apakah udah sama dengan itu? Karena saya update yang terakhir kemarin itu berapa ya? Kita coba ya. Jadi kalau yang TYT tadi itu berapa tadi? Kita coba lihat dulu yang ini ya. Untuk firmware-nya. Nah, ini 91.717. Oh, ini udah sama ya. Oke, ini sudah saya update yang terakhir. Ternyata yang TYT UV58 Pro ini juga mengeluarkan yang produk yang paling terakhir dengan firmware terakhir. Jadi nice ya, udah berubah. Oke, sekarang saya langsung aja ke intinya untuk RX sebuah radio TYT ini ya. Karena menu-menunya sudah sama persis dengan FC12 Pro, silakan Anda kunjungi aja, nanti linknya saya tampilkan di deskripsi sehingga Anda bisa melihat cara settingnya, apanya semuanya di FC12 Pro. Tapi ini juga nanti akan saya tes untuk yang dasar-dasarnya. Sekarang kita akan tes untuk receive-nya ya. Kita akan tes receive-nya. Nah, kita coba squeal-nya. Jadi squeal-nya kita akan atur dulu. Oke, udah benar. 1, power kita turunin dulu ya ke low aja. Oke teman-teman, kita akan coba muter di ruangan ini ya. Oke, saya muter di ruangan ini sesuai apa yang saya bilang. Dia terbuka RX-nya tanpa squeal dibuka ya, tapi noise banget, kresek banget. Itulah pengaruh dari noise cancelling tadi ya, yang dibenamkan di radio ini. Jadi berpengaruh di RX. Oke, karena masih bisa RX, kita akan coba langsung menggunakan antena luarnya, antena luar ya. Apakah masih oke dengan antena luar atau masih sama aja meskipun diupdate ya, karena tadi pengaruh ada noise cancelling. Karena saya udah berapa kali nge-review sebuah HT yang ada noise cancellingnya, pasti RX-nya bermasalah. Kita coba ya.
Nah, benar ya. Tidak ada bunyi apa-apa, ini SQL-nya 1. Sekarang saya open SQL. Ya, 0 ya. Dia harusnya langsung kebuka. Tuh, bersih banget ya. Ini aslinya RX-nya peka ya. Jadi sangat peka. Cuman permasalahan itu tadi, dipasangin noise cancelling, jadi ya akhirnya ya itu tadi, SQL ditutup sedikit aja nggak bisa dengar apa-apa ini. Ini langsung kebuka, langsung full sinyal. Jadi kalau RX nggak peka itu dibuka sinyalnya 1, noise gitu ya. Tapi ini RX-nya peka, jadi dibuka langsung mentok gitu sinyalnya. Nah, di sini kelemahannya belum bisa diatasi oleh TYT dan kawan-kawan. Sehingga ketika SQL ditutup langsung hilang. Tutup 1 aja itu paling kecil udah nggak bisa apa-apa. Oke, kemudian di sini lampu apakah masih sama terangnya? Nah, ini sama dengan Bofeng, dipencet apa tombol-tombolnya langsung resip ya. Tuh. Padahal ini tombol moni ya. Tombol moni apa bukan? Bukan. Kalau moni dia pasti sinyalnya full. Ini lampu. Lampunya cukup terang ya. Oke. Oh ya, ini tombol moni kayaknya. Oke, tombol moni nih. Ya. Kalau nggak mau buka SQL, kita pencet tombol moni yang di bawah sini ya, di bawah PTT. Nah, ini PTT-nya udah standar dengan FC12 Pro, jadi udah plastik, jadi bagus. Kabel data harus dibuka ya. Ini kabel data dibuka di sini. Oke, kita coba cek radio. Tekan lama ya. Kita tekan lama. Kita coba radio. Oh, nggak mau ya. Coba. Nah, ini baru mau. Tadi masuk di memori berarti. Kita lihat. Yang itu sangat transisional. Yang meyakini Ya kan? kita itu Karena pengaruh dari SQL tadi ya. Dari apa SQL tadi? Dari noise reduction. Jadi kayak gitu. FM-nya juga pengaruh ya. Nih, kalau saya pasang antena dalam, mudah-mudahan lebih peka ya. ada. Tuh. Kalau kita mau Tapi tetap ada gesek-gesek ya. Nah, dan Afghanistan sekarang memang sangat ya. Jadi itu pengaruhnya di RX. Kalau ada noise cancelling itu pasti pengaruh di RX ya. Makanya saya suka menggunakan radio-radio yang tanpa ada noise cancellingnya untuk komunikasi jarak jauh atau komunikasi yang cukup intens ya, maksudnya konten intens ya. Oke teman-teman, setelah kita tes untuk resipnya sama aja dengan FC12 Pro, belum ada perubahan. Jadi SQL-nya masih nutup ya, masih nutup resipnya. Sekarang kita akan tes audionya ya, sejauh apa audio dari TYT TH-UV58 Kita Pro akan ini. Coba tes untuk kualitas audio dari TYT TH-UV58 Pro ini. Apakah masih kenceng? Nah, kita bandingkan dengan FC21. FC21 dari Voscom ya. Oke, karena yang Bopeng nggak bisa bawa ya, yang UV17L nggak bisa bawa, tapi ini juga kenceng ya, jadi kita bandingkan aja. Kita tes aja langsung ya. 123 321, ini TH UV58, TH UV58, 123 321 TH UV58. Oh, sabar teman-teman. Ternyata nah, kita coba dulu. Oke, ternyata tadi FC21 Pro nya ada dupleknya, jadi nggak bisa lancar. Oke, kita sekarang coba. 123 321, kita nyoba ini FC21. FC21 Pro dari Voscom, FC21. Ini kita coba TH-UV58, TH-UV58. Sekali lagi ya.
Ini FC21 Pro, FC21 Pro. Ya, udah kenceng. Jadi ini sama dengan kepunyaan dari FC12 Pro untuk Eskom ya. Namun ini Voskom ini memang meskipun kecil, cabai rawit, kencang banget suaranya. Jadi Anda bisa bandingkan ya dua ini. Ya beda jauh lah, ini 5 watt, ini 10 watt. Tapi kalau audio ini oke lah ya. Cuman untuk ke satelit no. Jadi kalau Anda pakai ini untuk manjar ke satelit jangan ya. Sebaiknya pakai ini aja. Karena saya udah coba manjar ke satelit nggak bisa. Untuk terestrial aja. Satelit meskipun suara bagus ternyata nggak masuk ya. Jadi masih mending bopeng ya. Oke teman-teman, jadi kalau ini ke satelit oke, jos. Nggak ada masalah ya teman-teman. Jadi audio juga udah oke, ini udah di atas UV98 jauh, ini lebih kenceng. Kemudian kita akan tes antenanya ya teman-teman, kita tes antenanya langsung. Apakah masih semantap sebelumnya? Siap antenanya, kita tes antenanya ya. Ini antena yang paling bagus pertama keluar FC UV98 itu ya pakai antena ini. Nah, makanya kita mau tes apakah masih sebagus itu yang keluaran terakhir ini. Itu 40 MHz. Stopnya 174 MHz. Kita lihat ya. Oke, masih bagus ya. Jadi antenanya itu ada matchingnya. Ada matchingnya dirapi lagi ya. Dirapi lagi tuh di bawah. 141. Tapi nggak masalah, jadi ini ada matchingnya dibandingkan nggak ada matchingnya ya. Ini ada matchingnya tuh, masih di orari masih bisa ya. Nah, kita akan coba untuk bergeser ke UHF ya, UHF nya 400 MHz, stopnya 480. Kita lihat UHF nya ya. UHF-nya juga masih bagus. Jadi UHF-nya dia bekerja di amatir. Nah, mantap ya. Tuh. Jadi UHF-nya bagus. Ya, UHF-nya oke. Ya, VHF juga oke. Meskipun tadi di amatir hanya sebagian ya. Maksudnya di rapi ada, di orari ada. Tapi itu lebih ke bawah ya. Kalau Anda mau matchingkan di atas di VHF-nya, nanti takutnya yang di UHF-nya jadi tambah naik lagi ya. Nggak usah diapa-apakan, ini sudah oke. Jadi antena ini sudah oke dibandingkan yang antena yang model sana, yang lingkaran biru. Ini sudah lebih oke daripada itu. Oke teman-teman, sekarang kita cek power ya. Apakah powernya juga masih oke? Masih mantap. Oke, kita coba sama-sama powernya dari radio TYT-TH UV58 Pro berikut kita ini. Udah siap power meternya. Kita tes di VHF dulu ya. Kita tes di VHF dulu untuk TYT-TH UV58 Pro ini. Di VHF kita tes di low dulu ya. Kita lihat low skala 5 watt. Low-nya ada di 2 watt. Kemudian kita tes middle. Kita coba middle-nya. Middle-nya ada di 5 watt setengah. Kemudian kita coba high-nya. Aduh, sorry. High-nya kita coba 10 watt lebih dikit. Oke, sekarang kita coba di UHF 435000. Kita coba low dulu ya. Salah lagi. Ya, low. Sudah L itu kita coba skala 5 watt. Sama ya.
Jadi low-nya VHF UHF 2 watt. Sekarang kita skala 20 aja, kita coba di middle. Apakah middle-nya juga sama? Kita coba aja. Middle-nya. Ya, 5 watt juga middle-nya. Ternyata nice juga ya settingannya nih. Oke, kita coba high. Apakah juga masih sama? Kita coba high-nya. Ya, high-nya turun ya. Oke, high-nya di 8 watt. Lebih dikit. Ya, high-nya 8 watt. Lebih dikit. Tapi di VHF-nya lumayan tadi 10 watt ya. Enggak masalah sih sebenarnya. UHF lebih kecil dari VHF itu wajar ya. Jadi UHF itu lebih kecil dari VHF itu wajar, karena kalau di UHF-nya lebih besar itu biasanya nanti range yang di low-nya itu di VHF itu akan ngaco ya. Tapi kalau dia misalnya di VHF-nya gede terus di UHF-nya agak kecil, itu standar dia ukurannya, jadi low-nya, middle-nya normal gitu ya. Itu yang biasa saya temukan di radio-radio yang saya cek ya. Oke, kita udah cek powernya teman-teman. Apalagi kira-kira ya? Power sudah, yang penting-penting sudah ya, karena yang semuanya itu ada di FC12 Pro. Anda bisa nonton di situ, karena yang ini semua udah ya. Scan-nya itu juga sama aja ya. Kalau nggak salah scan-nya pencet apa ya? Jadi bisa scan VHF, UHF juga. Bentar, scan-nya itu ini ya. Bentar, saya agak lupa ya teman-teman. Dia ada fungsi scan, cuman saya lupa scan-nya. Ya, mencet apa ya kemarin ya. Oke, yang jelas ada fungsi scan di sini teman-teman. Ada fungsi scan yang bisa untuk nyekan apa namanya, nyekan untuk frekuensi kopi ya. Saya coba dulu di mana ya. Saya lupa ya kemarin itu. Oke teman-teman, jadi untuk fungsi scan itu ada di tombol AB ini ya. Kita tekan agak lama. Nah, dia ada tulisan 6 gitu ya. Nah, ini kita pencet. Hidupin ya. Dia akan cari. Nah, udah ketemu. Ini kita pencet, dia akan receive di sini. Tuh. Ya, udah. Mungkin dikencengin ya. Udah bisa ya. Cuman tone-nya yang nggak bisa ini. Karena ini tone-nya di bawah standar tone ini, sekitar 50 Pak ya. 50 Hz. Jadi ini nggak mampu nyeken ya di situ. Nah, di sini bisa nyeken VHF, UHF. Caranya seperti ini teman-teman ya. Ini nyari. Kalau kita mau ke VHF, kita tekan ini. Nah, kalau saya tekan ini, saya pencet ini. Ini VHF ya. Tuh nggak mau nyeken. Nah, saya pencet sekali lagi yang ini. Mau dia. Tuh berubah kan. Dia mau nyeken. Seperti itu teman-teman. Jadi dia bisa nyeken VHF, nyeken UHF. Jadi kalau VHF dia turun ke bawah sini, dan UHF dia naik ke atas. Dia naik ke atas sini. Oke. Itu teman-teman, jadi ini bisa nyeken ya. Sama dengan yang FC12 Pro tadi. Kemarin, sorry tadi ya. Oke, kayaknya sudah ya. Untuk RX, sekali lagi kesimpulannya RX belum ada perubahan, masih sama dengan FC12 Pro. Sekali lagi, jadi untuk noise cancelling itu bukan suatu fitur yang unggulan gitu ya. Jadi fitur itu bisa bermanfaat, bisa enggak gitu ya. Kalau bermanfaat itu mungkin bagi yang ada di pabrik-pabrik atau di mana gitu ya. Tapi kalau saya nggak butuhkan noise cancelling, karena saya komunikasi hari-hari yang intens
dan jaraknya cukup jauh, sehingga ketika erek saya berpengaruh, saya sangat kurang senang ya. Nah, radio itu pertama yang saya pikirkan adalah ereknya, bukan transmitnya. Transmit bisa diatur. Jadi power sebuah radio itu bisa diatur. Power kecil nggak masalah, yang penting antenanya bagus ya. Tapi kalau sudah erek jelek, mau diapa-apain itu pusing mau digimanain ya. Karena itu adalah kendala di dalam sini, softwarenya, kemudian hardware yang ada di dalam sini. Jadi ya udah nggak bisa diapa-apain. Tapi kalau untuk pancaran masih bisa. Antena misalnya kurang bagus, kita ganti yang bagus ya. Meskipun power kecil masih bisa diakali seperti itu. Tapi kalau RX ya udah, ini harus dibenahi dari softwarenya dan hardwarenya mungkin yang ada di dalam sini yang harus dihilangkan atau ditambahi seperti itu. Oke teman-teman, itu dia review kita mengenai TYT TH UV58 Pro. Dari hasil pengujian kita, ini masih identik sama dengan FC12 Pro. Jadi Anda bisa milih aja yang mana yang Anda suka. Mau Eskom, mau TYT, atau yang lain nanti ada keluar lagi merek apa saya nggak tahu. Tapi yang baru saya lihat itu yang di sini ya TYT sama Eskom ya. Dan setelah saya gunakan beberapa kali ya, radio ini cukup kuat ya teman-teman. Radio ini pancarannya cukup kenceng. Jadi pancarannya cukup kenceng, audionya oke, resipnya juga oke kalau kita buka squelnya. Jadi jangan ragu teman-teman. Jadi kalau Anda mau komunikasi di satelit, ini bisa dipakai untuk resip maupun transmit. Tapi squelnya harus dibuka. Kalau squelnya dibuat satu, biar sinyalnya kenceng, nggak bakalan masuk. Itu masalahnya ya. Tapi ini masih recommended digunakan ya teman-teman, masih recommended. Ini masih oke. Dari minusnya hanya satu aja tadi, RX saja. RX-nya yang kurang sensitif untuk dibuka, yang membuka untuk mereceive gitu ya. Ada terhambat dari squelnya yang sangat nutup gitu ya. Mungkin karena dia harus menekan noise, sehingga ketika ada noise dia hilangkan. Jadi ketika audio mau masuk nggak jadi resipnya malah nggak bisa ke receive gitu. Kalau di open squel, mungkin itu baru terbuka, jadi bisa di receive semuanya. Itu yang bisa saya sampaikan di kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Satu pilihan lagi bagi Anda untuk radio dengan power 10 watt dari TYT TH UV58 Pro. Sekali lagi semoga bermanfaat, dan sekali lagi sesuatu yang baik atau sesuatu yang memang maksimal untuk kita adalah sesuatu yang memang sesuai dengan kebutuhan, kemampuan, dan keinginan kita. Jadi ada kemampuan, ada kebutuhan tapi nggak ingin ya sama aja. Tapi kalau ada kemampuan nggak ada kebutuhan juga sama aja, nggak bakalan dibeli. Jadi orang itu kalau udah punya duit tapi kalau nggak butuh kan nggak beli. Orang butuh tapi nggak mampu juga nggak beli. Jadi semuanya harus klop. Jadi kebutuhan, kemampuan, keinginan, tiga itu kalau sudah jadi satu aman. Ya teman-teman. Jadi dan alat yang sesuai dengan kebutuhan bukan yang mahal ya. Alat sesuai dengan kebutuhan bukan yang mahal, tapi yang sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Yang pertama sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Jadi misalnya power 1 watt udah cukup ya sudah. Misalnya 1 watt nggak cukup, 10 watt maunya, hanya di UHF. Ya cari yang UHF 10 watt. Atau saya hanya butuh 1 watt di UHF saja, cari yang murah yang di UHF saja. Jadi banyak pilihan teman-teman. Jadi segala sesuatu itu sesuai dengan kebutuhan dan keinginan kita dan kemampuan sekali lagi. Jadi apapun itu tidak mungkin kita bisa memenuhi semuanya. Jadi kita kalau misalnya nonton review HP handphone saja, kita kalau nonton mungkin harganya ada yang dari 500.000 sampai puluhan juta. Tapi kan nggak mungkin semua kita beli ya. Pasti yang kita beli adalah yang kita sesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan. Itu sama dengan HT. Secara singkat itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan bisa menambah referensi Anda dalam menentukan sebuah produk. Sekian saja dari saya, Yengki Charlie itu Yengki Diazullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentri, bye-bye.